Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah perjuangan bangsanya. Demikian juga Polri yang besar perlu selalu mengingat sejarah perjuangan serta dharma bakti para tokoh-tokoh pendahulunya. Dan ini kisahnya. Peristiwa pada tahun 1944, Jepang merekrut pemuda asli pribumi yang diantaranya adalah Muhammad Yasin. Mereka dididik sebagai polisi istimewa dengan kemampuan tempur seperti tentara Jepang yang diberi nama Tokubetsu Krisatsuta atau polisi istimewa. 3 hari setelah proklamasi kemerdekaan NKRI tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya tanggal 21 Agustus tahun 1945. Almarhum Inspektur Polisi Muhammad Yasin dengan gagah berani mengubah nama Tokubetsu Kaisatsutai Polisi Jepang menjadi Polisi Istimewa. Polisi Istimewa ini tunduk pada pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka hitungan hari pada saat itu. Lalu Polisi Istimewa membuktikan kesetiaan dan baktinya kepada negara dan bangsa Indonesia. Tugas awal yang dilakukan Polisi Istimewa adalah mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Pada tanggal 10 Januari tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia. Jepang mendarat dengan kekuatan invasi militer untuk pertama kali di Tarakan, Kalimantan Utara. Karenanya, Belanda akhirnya dibuat tidak kuasa untuk mempertahankan Indonesia dan menyerah pada tanggal 7 Maret tahun 1942. 2 hari kemudian, sejak tanggal 9 Maret tahun 1942, Indonesia secara resmi dijajah oleh Jepang. Dalam masa inilah kurang lebih 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944 Jepang merekrut pemuda asli pribumi yang diantaranya adalah Muhammad Yasin. Mereka dididik sebagai polisi istimewa dengan kemampuan tempur seperti tentara Jepang yang diberi nama Tokubetsu Krisatsuta atau polisi istimewa. Pada 6 Agustus tahun 1945, ketika kota Hiroshima dijatuhi bom atom, dan pada 9 Agustus tahun 1945 kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kedua kota tersebut hancur total dan instalasi militer Jepang lumpuh yang membuat berakhirnya Perang Dunia Kedua. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi dibacakan, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1945, Inspektur Polisi Kelas 1 atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin dengan jabatan sebagai Komandan Polisi di Surabaya memproklamasikan bahwa pasukan polisi istimewa menjadi polisi Republik Indonesia dan menyatakan untuk bersatu dengan rakyat Indonesia dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Polri tidak hanya memiliki Komjen Pol Muhammad Yasin sebagai pahlawan nasional yang dikenal sebagai Bapak Brimob. Ada banyak anggota Polri yang memiliki peran serta jasa besar dimulainya keberadaan dan dharma bakti Polri. Pada tanggal 29 September tahun 1945, kala Presiden Soekarno melantik R.S. Sukanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara KKN RI pertama, menempatkan kedudukan Polri di bawah Perdana Menteri. Ditunjuknya R.S. Sukanto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan sesuatu yang berlebihan apabila Jenderal Polisi R.S. Sukanto bisa diresmikan sebagai Bapak Pionir Polri. Kemudian, sama halnya dengan Jenderal Polisi Sugeng Imam Santoso yang perlu juga untuk bisa ditetapkan sebagai Bapak Polisi Jujur. Selanjutnya Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaludin Jamin MP perlu ditetapkan sebagai Bapak Pembenahan Polri. Itulah kisah dan peristiwa dharma bakti Polri sejak awal yang harus diingat oleh setiap insan Polri yang terus berjuang sampai detik ini. Demi menciptakan dan mampu memelihara Kamtibmas tetap kondusif dan masyarakat semakin produktif dalam tatanan kehidupan baru, tata tentrem Kertara Harja. Bravo Polri!
dalam melaksanakan doktrin tata tentrem Kertaraharja untuk mewujudkan keamanan yang kondusif guna meningkatkan produktivitas masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Bravo Polri, keep the spirit, don't lose, create justice and prosperity. Keep NKRE victorious, NKRE.